Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita, NIM A1C3-19018, kelas reguler A, Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan mengenai fluida, di mana percobaan ini terkait tentang tekanan dan aliran fluida. Kali ini saya menggunakan aplikasi PET Simulation. Langsung saja kita menuju portal PET Simulation-nya. Nah, ini merupakan portal dari PET Simulation-nya, di mana dalam percobaan ini pertama kita akan melakukan percobaan tekanan. Nah, tujuan pertama dari percobaan ini yaitu memahami konsep tekanan pada fluida. Nah, di mana di sini kita atur dulu untuk garis bantu itu kita aktifkan. Untuk garis bantu itu adalah keterangan dari tinggi kolamnya. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita isi dulu airnya biar sampai 1 meter dengan mengklik kerannya. Baiklah, sudah 1 meter, sudah sampai 3 meter terisi airnya. Kemudian kita lakukan percobaan tekanan pada setiap kedalamannya. Yang pertama itu kita lakukan untuk tekanan itu kita ambil satuannya ada atmosfer atau ATM. Nah, kita coba pada kedalaman pada 0 meter itu merupakan pada permukaan kolam itu tekanannya adalah 1 ATM, yaitu di permukaan. Sedangkan di dalam kedalaman 1 meter itu adalah naik 1 ATM. Dan yang dalam kedalaman 2 meter itu adalah 1,10 ATM. Dan yang ketiga atau kedalaman 3 meter itu ada 1,19 ATM. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya ketika kita menggunakan pada permukaan atas, kemudian pada 1 meter, pada kedalaman 2 meter, dan pada kedalaman 3 meter. Nah, dapat dilihat di situ bahwa ketika kita menggunakan kedalamannya itu semakin dalam, maka tekanannya semakin besar juga. Itu merupakan tujuan pertama, yaitu memahami konsep tekanan. Nah, untuk konsep tekanan dapat diartikan berdasarkan percobaan tadi bahwa ketika kita menggunakan kedalaman yang semakin tinggi, atau semakin dalam, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Baiklah, kemudian dalam eksperimen ini, tujuan keduanya adalah menentukan tekanan hidrostatik pada air dan madu, di mana di sini kita menggunakan 2 media, yaitu air dan madu. Kita coba yang pertama itu adalah air. Seperti tadi, untuk air itu sudah dilihat tadi tekanan yang dapat dihasilkan. Nah, yang kedua itu adalah madu. Nah, di mana madu memiliki densitas fluidanya adalah 1420 atau massa jenisnya 1420. Kita ukur tekanannya. Nah, untuk permukaan itu ada 1 ATM, kemudian 1 meter itu 1 ATM. Nah, untuk 2 meter itu 1,114 ATM. Dan untuk 3 meter itu 1,27 ATM. Nah, dapat dilihat dari percobaan tadi bahwa semakin dalam kedalaman suatu kolam, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, jika kita lihat dari medianya, yaitu madu.
Kemudian kita bandingkan dengan air yang percobaan pertama tadi. Nah, dapat dilihat bahwa tekanan yang dihasilkan oleh madu itu semakin besar atau lebih besar daripada air. Nah, hal itu dikarenakan karena ada pengaruh dari densitas fluidanya atau massa jenis fluidanya, di mana untuk massa jenis madu itu adalah 1420 dan massa jenis air itu hanya 1000. Nah, maka dari itu dalam konsep tekanan itu massa jenis juga berpengaruh, di mana ketika kita menggunakan massa jenis itu semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Maka dari itulah hasil tekanan yang kita lakukan tadi pada madu itu lebih besar daripada air. Nah, itulah hubungan dari tekanan pada air dan madu. Nah, tujuan kedua itu adalah menyelidiki dan menganalisis hubungan massa jenis dan tekanan. Nah, sama halnya seperti tadi, ketika kita menggunakan media madu dan air, dapat kita bandingkan dari massa jenisnya, karena mereka memiliki massa jenis yang berbeda, di mana massa jenis air itu adalah 1000 dan massa jenis madu itu adalah 1420. Nah, jika dilihat bahwa massa jenis madu itu lebih besar, maka tekanan yang dihasilkan juga akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan air. Nah, baiklah, itulah percobaan mengenai tekanan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai aliran, di mana di sini dapat dilihat komponen-komponennya. Ada menu kelajuan aliran, kecepatan, tekanan, penggaris, satuan, gesekan, meter, dan pipanya. Dan kemudian ada juga densitasnya. Baiklah, pertama itu kita akan menganalisis bagaimana hubungan luas dan kelajuan dari fluida, di mana di sini dapat dilihat bahwa ada partikel-partikel yang ada pada aliran. Kita coba variasikan luasnya. Di sini untuk luas 3,1 mm persegi, di mana kelajuan alirannya ada 5000. Nah, kita variasikan luasnya itu semakin kita perbesar ya. Kita perbesar hingga 5,1 meter persegi. Nah, kita hitung kecepatannya berapa ya. Oke. Baiklah, untuk luas 5,2 kecepatannya adalah 1,1 meter per sekon. Dapat dilihat pada menu kecepatannya. Nah, kita coba lagi dengan memperluas pipanya. Nah, ketika luasnya adalah 6,4 meter persegi, kecepatannya berubah menjadi 0,9 meter per sekon. Baiklah, kita perbesar lagi. Kita perbesar menjadi 7,1 meter persegi. Di mana untuk kecepatannya berubah juga menjadi 0,7 meter per sekon. Dapat dilihat di sini hubungan dari luas dan kecepatan airnya atau kecepatan fluida, di mana ketika kita menggunakan luasnya itu semakin diperbesar, maka kecepatannya itu semakin kecil. Baiklah, kita coba perkecil luas penampangnya. 2,1 kita kan percobaannya, di mana pada saat luas penampang itu adalah 2,1, maka kecepatannya menjadi 2,4 meter per sekon. Nah, kita coba perkecil lagi. Menjadi 1,5.
Jadi kita coba melakukan 1,2. Di mana untuk 1,2 kecepatannya itu adalah 4,2 meter per sekon. Lalu kita lakukan percobaan ketiga, lagi menjadi 0,8, maka kecepatannya menjadi 6,3. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ketika kita menggunakan atau kita memperkecil luas dari pipanya, itu kecepatannya itu semakin besar. Nah, baiklah, dari percobaan ini dapat kita lihat bahwa terdapat pengaruh antara luas dan kelajuan atau kecepatan aliran fluidanya, di mana ketika kita menggunakan luasnya itu kita perbesar, maka kecepatannya itu semakin kecil. Sedangkan ketika luasnya kita perkecil, maka kecepatannya lebih besar. Nah, dapat disimpulkan bahwa kecepatan dan kelajuan itu berbanding terbalik, di mana ketika kita menggunakan luasnya semakin besar, maka kecepatannya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memperkecil luasnya, maka kecepatannya akan semakin besar. Baiklah, berdasarkan percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada percobaan pertama mengenai tekanan, itu terdapat hubungan antara kedalaman dan massa jenis terhadap tekanan yang digunakan. Untuk kedalaman, itu ketika kita menggunakan kedalaman yang semakin dalam atau semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dan juga untuk massa jenis atau densitas fluida, itu ketika kita menggunakannya semakin besar, seperti maju tadi, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Terbukti pada rumus tekanan hidrostatik, yaitu Rho sama dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho itu ada massa jenis, G adalah gravitasi, dan H itu adalah kedalaman. Nah, selanjutnya pada percobaan aliran juga dapat pada percobaan aliran juga dapat diketahui hubungan antara luas dan kelajuan dari fluidanya, di mana ketika kita memperbesar luas pada pipa, maka kecepatan yang dihasilkan itu semakin kecil. Sedangkan ketika kita menggunakan luasnya itu semakin kecil, maka kecepatan atau kelajuan yang dihasilkan akan semakin besar. Maka dapat disimpulkan di situ adalah terdapat hubungan antara luas dan kelajuan, di mana hubungannya adalah berbanding terbalik. Ketika kita menggunakan luas yang semakin besar, maka kecepatan semakin kecil. Gitu pun sebaliknya, ketika kita menggunakan luas semakin kecil, maka kelajuannya akan semakin besar. Baiklah, sekian percobaan mengenai tekanan dan aliran fluida. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.